Selamat sore, nama saya Arun Bliana Handoko, NIM 62 2019 007. Pada video ini saya akan menjelaskan algoritma-algoritma yang digunakan untuk membuat proposal pencari rute terbaik objek wisata yang ada di Salatiga. Nah, seperti yang Anda tahu, Salatiga itu dikelilingi dengan banyak sekali objek wisata maupun alami atau buatan. Oleh karena itu, untuk membantu para wisatawan perlu dibuat suatu pedoman agar wisatawannya itu dapat merasakan objek wisata yang di Salatiga secara maksimal. Oke. Nah, ada 12 objek wisata yang saya akan teliti, yaitu Kopeng Treetop, Eling Bening, Saloka, dan yang lainnya. Nah, dari objek-objek wisata ini, saya juga mengambil rating. Ratingnya ini diambil dari Google Maps, dan juga harganya itu diambil dari masing-masing website, dari masing-masing objek wisata. Nah, dari informasi-informasi ini, saya akan membuat fuzzy logic atau logika fuzzy. Nah, fuzzy logicnya itu berdasarkan skor yang dibuat dari rating dan harga. Skor ini merupakan 75% dari harga dan 25% dari rating. Nah, pengeskorannya itu seperti ini. Kalau ratingnya lebih atau sama dengan 4,5, skornya menambah 5, dan seterusnya. Sedangkan kalau harganya lebih dari 20.000, dia nambahnya 15. Ya. 15 per 20, dia 75%. Nah, ketika semua skornya sudah didapatkan, itu akan dibandingkan pada diagram fuzzy seperti ini. Misal, kalau kita mau mencari Kopeng Treetop. Kopeng Treetop itu ratingnya 4 dan harganya 10.000. Berarti 4 tambah 6, 10. Nah, kita lihat di diagram ini, 10 ternyata dia itu 100% excellence. Nah, sedangkan untuk yang B ini adalah kodenya ya. Kode dari sini. Ini. Nah, B itu Eling Bening. Eling Bening itu 4,2 dan 20.000. 4,2 itu 2 skornya, 20.000 itu 12, sehingga 14. 14. Jika dilihat di diagramnya, 14 itu di sini sekitar 0,2 atau 20% excellence dan juga sekitar 0,8 atau 80% premium. Nah, ini dilakukan untuk ke-12 objek wisata ini. Nah, setelah dilakukan semuanya, kita bisa mengkategorikannya. Kalau misalnya kategori adalah 51% atau lebih, dia itu termasuk kategori itu. Misalnya yang Eling Bening ini, dia termasuk premium, karena 80% itu premium. Kalau misalnya ada link 50%, 50%, seperti yang I, itu Bukit Cinta. Itu Bukit Cinta akan tergolong dalam keduanya, yaitu ekonomi dan excellence. Nah, dari fuzzy logic ini didapat objek wisata yang ekonomi itu adalah Atlantic Dreamland, Pancasila, dan yang lainnya. Premium adalah Eling Bening, Saloka, Cimory, dan Museum Kereta Api Ambarawa. Dan excellence itu adalah Kopeng Treetop, Bukit Cinta, dan Gua Maria, dan Kalimantan Swimming Pool. Nah, setelah ini didapatkan, kita akan masukkan semuanya ini ke dalam suatu graf. Nah, grafnya itu tergantung pada kategorinya masing-masing. Nah, vertex dan edge-nya itu kode objek wisata yang didapat dari sini. Ini. Dan juga edge-nya itu adalah jarak antar objek. Kenapa kok jarak? Karena kita mau mencari jarak terdekatnya. Nah, ini untuk ekonomi, ini untuk excellence grafnya, dan ini untuk premium. Oke, setelah semuanya didapat, grafnya didapat, kita akan mencari shortest path
dengan menggunakan algoritma Diverse Search. Algoritma ini masih memiliki kompleksitas Big O V plus E, yaitu vertex ditambah edge. Nah, kalau dalam program yang kita buat, itu kita mencari lowest path-nya itu dengan membandingkan dengan suatu variabel lowest. Kalau misalnya lebih kecil dari lowest, maka kita akan menggunakan rute tersebut. Nah, oke, supaya lebih jelas, saya akan langsung mensimulasikan pada program. Oke, coba kita memilih yang ekonomi. Search. Nah, objek wisatanya itu sama dengan objek wisata yang didapatkan dari ini, tulis tangan ya. Itu Atlantic Dreamland, Pancasila City Park, Salatiga City Park, dan yang lainnya. Nah, di program ini juga dapat mencari shortest path untuk mengunjungi semua ke 6 objek wisata ini. Coba kita find route. Nah, dapat dilihat kalau base route-nya itu dari Bukit Cinta, Gua Maria, dan sampai ke Atlantic Dreamland. Di sebelah kanan bawah itu harganya itu 17.000, durasinya itu 7 jam, dan distance-nya total itu 31,5 km. Nah, untuk dapat melihat vertis sama edge-nya itu program dapat merepresentasikan dalam map. Nah, ini untuk yang ekonomi. Dari Bukit Cinta, Gua Maria, Salatiga City Park, Pancasila, Taman Tingkir, dan Atlantic Dreamland. Oke, coba kita cari yang excellence. Excellence. Search. Program ini juga untuk mencari shortest path. Dia itu mengiterate atau berulang. Kalau misalnya di awal dari Kopeng, diawali dari Bukit, sampai ke Kalimantan Swimming Pool. Nah, di antara keempat rute yang didapatkan, itu dibandingkan yang mana yang paling pendek. Dan yang paling pendek itu dimasukkan ke dalam suatu list. Dan list tersebut ditampilkan pada textbox ini. Nah, pada excellence ini dilihat kalau cost-nya itu lebih mahal daripada yang ekonomi. Durasinya lebih sedikit, tapi jaraknya relatif sama ya. Kalau durasinya ini itu durasi perjalanannya ditambah juga durasi di setiap objek wisata. Nah, kita menganggap kalau objek wisata itu memakan waktu sekitar 1 jam. Oke, lihat mapnya. Nah, ini mapnya untuk yang excellence. Oke, next kita lihat yang premium. Oke, yang premium itu dari Cimory sampai Saloka Park. Distance-nya itu 20 km dan cost-nya itu paling mahal, Rp201.000. Dan durasinya itu sekitar 5 jam. 5 jam. 4 jam setengah. Coba kita lihat mapnya. Ini. Nah, bisa dilihat perbandingan antara ketiga map ya. Kalau yang ekonomi, objek wisatanya itu kebanyakan di dalam kota. Ini, dalam kota. Sedangkan kalau yang premium itu jauh dari kota Salatiga. Lebih ke atas. Nah, sedangkan yang excellence itu kombinasi antara keduanya. Dia ada yang di luar kota, ada juga yang di dalam kota. Nah, hal ini disebabkan karena yang premium itu objek wisatanya itu terkenal dengan pemandangannya yang bagus. Nah, pemandangannya itu pemandangan alam, bukan pemandangan kota. Nah, zaman sekarang kan wisatawan itu mencari objek-objek wisata yang instagramable. Nah, objek wisata seperti Cimory, Eling Bening, dan juga Saloka itu merupakan objek wisata yang instagramable.
Jadi tidak heran kalau ini termasuk dalam rute yang premium. Sedangkan untuk yang ekonomi, dia itu cenderung objek wisata yang melihat-lihat kota, seperti Salatiga City Park, Pancasila, Taman Tingkir, dan um, pemandangannya itu tidak se-instagramable, tidak sebagus seperti yang premium ataupun yang excellence. Nah, yang excellence itu ada juga yang instagramable, seperti Bukit Cinta dan Gua Maria dan Treetop. Tapi objek wisata ini cenderung tergolong dalam objek wisata yang tua. Nah, wisatawan tuh lebih memilih untuk mengunjungi objek wisata yang lebih baru, yang lebih trending. Nah, maka dari itu, yang kelas premium dia tuh lebih superior daripada yang kelas excellence. Oke, dari sini juga kita bisa melihat korelasi antara harga dengan pemandangan yang diberikan. Kalau misalnya pemandangannya bagus, dia itu harga masuknya cenderung lebih mahal. Sedangkan untuk pemandangannya biasa-biasa saja, dia harganya itu murah, bahkan bisa gratis. Gitu. Oke, seperti yang bisa dilihat, pengkategorian Vasilogik ini untuk rute-rute tempat wisata di Salatiga itu valid karena berhasil mengelompokkan wisata-wisata yang superior, yang trending, yang instagramable, yang kurang superior tapi masih bagus, dan juga yang tidak terlalu superior tetapi cost-nya, harganya itu lebih murah, yaitu di ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Vasilogik dengan parameter-parameter yang sudah di-set itu bisa digunakan untuk mengelompokkan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia, di Salatiga. Sedangkan depth first search untuk mencari rute yang paling pendek itu dapat digunakan untuk mencari rute tercepat di antara kelompok-kelompok kategori ini. Seperti yang bisa dilihat di ketiga map ini. Oke, sekian penjelasan dari video proposal pencari rute di Salatiga. Sekian dan terima kasih.